هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil 'alil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dzin ni'amil wasi'atil ghazira wa hikamil bahiratil katsira. Tsumma shalatu ma'a salamin daimi 'ala nabiyil qurashil khatami wa alihi washabil abrari. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita telah menginjak di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, yang mana begitu banyak keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada bulan Ramadan ini. Dan juga tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang-peluang bagi kita ya sebagai hambanya ya untuk memaksimalkan ibadah kita ya. Begitu banyak para pendai yang menjelaskan ya tentang keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini. Mungkin kita sebutkan salah satunya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza jaa Ramadan futiyat abwabul jannah ya, wa ghuliqat abwabun nar ya, wa suffidat asyayatin." Ketika datangnya bulan Ramadan ya, maka akan dibukakan pintu-pintu surga, bukan hanya sekedar satu pintu. Tidak cukup dengan sampai situ, wa ghuliqat abwabun nar, maka ditutuplah pintu-pintu neraka. Ditambah lagi ya, dibelenggunya para syaitan-syaitan. Dan ini menjadi keutamaan bagi bulan Ramadan dan juga menjadi peluang bagi kita ya. Peluang mana lagi yang itu ya, yang kita akan lewatkan melainkan kita dimanfaatkan di bulan Ramadan ini. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwasannya ya telah banyak kita telah berlalu di bulan Ramadan ini, bulan-bulan yang mana telah berlalu kita lalu dilewati ya. Begitu banyak amalan-amalan yang kita usahakan ya. Betapa banyak orang yang dia memaksimalkannya ya, berkorban segala keletihannya ya, dia menahan rasa laparnya ya, menahan rasa hausnya di bawah terik matahari ya, untuk menunaikan puasa. Ditambah lagi ketika dia di malam yang memaksimalkan qiyamul lailnya diiringi dengan ibadah-ibadah ya, seperti tilawah Al-Quran, menghatamkan Al-Quran dan sebagainya ya. Setinggi apapun kebahagiaannya ya yang dia rasakan ya, dan dia ternyata perjuangan yang dia raih, yang dia sebanyak apa pengorbanannya ya, itu kan bisa menjadi suatu sia-siaan, bisa menjadi suatu kesedihan ya. Amilatun nasibah ya, bisa jadi selama ini orang-orang yang dia berusaha mengamalkan ibadah di bulan Ramadan, ternyata itu menjadi kesia-siaan ya. Hanya amal-amal yang lelahnya saya capainya saja, amilatun nasibah. Jikalau apa, tidak ada satu kunci ya kebahagiaan ini tersebut. Maka kunci kebahagiaan tersebut ya adalah kunci agar kita bahagia di bulan Ramadan ya. Karena betapa banyak orang yang mengamalkan ya seharian beramal, tetapi ya hasilnya itu tidak ada, bahkan sia-sia, bahkan menjadi kesedihan. Maka kunci tersebut adalah qaulu la ilaha illallah, adalah kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka telah kita ketahui bahwasannya kunci ini adalah kunci yang akan membukakan ya suatu gerbang yang mana di dalamnya akan mengarungi samudra ilmu dan lautan hikmah. Kemudian yang akan singgah di tempat terakhir, yang peristirahatan terakhir yaitu adalah tempat yang mana dikatakan dalam yang Allah komentari dalam Al-Quran, wa fiha ma tashtahil anfus wa taladul a'yun wa antum fiha khalidun, yang mana di dalamnya apapun yang dia inginkan pasti itu akan terjadi. Wa taladul a'yun, dan segala pandangan-pandangan mata, keindahan segala pandangan-pandangan mata. Wa antum fiha khalidun, dan kelak kalian akan kekal di dalamnya. Ala wahwal jannah, maka itu adalah surga. Bukankah Nabi kita yang tercinta Rasulullah SAW pernah bersabda ya, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa dia meninggal ya, kemudian dia mengetahui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala ya, maka dia masuk surga. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri pernah meriwayatkan bahwasanya dia pernah ditanya ya oleh seseorang, "Wahai Imam, orang-orang mengatakan bahwasanya la ilaha illallah itu, ketika orang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Apakah cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah tersebut?" Maka Al-Imam Hasan Al-Basri pernah menjawab, dia jawab ya dari pertanyaan tersebut,
Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah fa adda haqqaha wa farduha dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia menunaikan hak-haknya, kemudian juga menunaikan apa fardu-fardunya, maka dia masuk surga. Maka telah jelas di sini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwasannya ya salah satu gerbang diterima kita ibadah kita, ya diterimanya amal-amal kita, ya, kebahagiaan. Seseorang akan bahagia ketika dia bertauhid. Semakin dia bertauhid maka dia akan semakin bahagia. Ya. Karena Allah SWT mengatakan ya, dalam Al-Quran, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya. Tidaklah Allah memerintahkan seorang, tidaklah aku memerintahkan beribadah kepada Allah melainkan dia untuk ikhlas dalam beribadah. Ya. Tentunya wa'adhu ma amara bi at-tauhid, ya. Sebesar-besarnya, setinggi-tingginya apa-apa yang Allah perintahkan itu adalah perkara tauhid. Kemudian sebaliknya juga wa a'dhamu ma nahallahu anhu wa huwa asyrik. Sebesar-besarnya larangan yang Allah larang adalah apa? Kesyirikan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana faman kana yarju liqa'a rabbih." Ya, barang siapa yang dia berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana itu di surga? "Falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka dia hendaknya untuk beramal, ya. Beramal dengan apa? Dengan mengikuti Rasulullah SAW, salih, dengan yang benar, ya, mengikuti ittiba' Nabi SAW, wala yusyrik bi ibadah. Nah, di sini perhatikan, Allah mengatakan dan hendaknya dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Artinya di sini dia bertauhid, ya, mafhum mukhalafah, ya. Maka kita ketahui di sini dalam kita beribadah itu menghadirkan ketika kita dalam berpuasa, ya, ketika dalam kita sholat, menahan rasa lapar, menahan rasa haus, kita hadirkan dengan keikhlasan, ya, dengan tulus karena Allah SWT. Ketika kita dalam sujud kita, ya, dalam sholat, tidak untuk dipamerkan kepada orang lain, ya. Sebagaimana para sahabat, ya, sebagaimana para ulama salafus soleh, ya, mereka dikatakan dalam sifat ibadah mereka, karena kanu yaktumuna kanu yaktumuna hasanatahum kama yaktumuna sayyi'atahum, ya. Mereka itu, ya, menyembunyikan kebaikannya sebagaimana mereka menyembunyikan apa? Aib mereka sendiri, karena khawatir mereka terjerumus kepada riya. Dan kita ketahui bahwasannya, ya, keikhlasan itu tidak akan terrealisasi melainkan kita jauhi perkara yang riya, ya. Dan kita ketahui bahwasanya ini perkara tauhid, ya. Ikhlas itu bagian dari sempurnanya tauhid. Sebagaimana ahli ilmu mengatakan, ya, ketika tauhid tidak akan sempurna, ya, makna tauhid tidak akan sempurna melainkan kita dengan menghadirkan syurut tauhid, syurut la ilaha illallah, menghadirkan dengan syarat-syaratnya. Bagaikan layaknya seperti kunci, ya, yang tidak akan membukakan suatu pintu melainkan dengan adanya gigi-gigi atau kunci-kunci dari kunci tersebut. Ya, kita ketahui, kita lihat kunci-kunci dari setiap kunci pasti ada kodenya masing-masing, ya. Maka ahli ilmu mengatakan, ya, syurut la ilaha illallah sab'ah. Syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah ini ada 7. Yang pertama adalah ilmun yaqinun, yang kedua yakin, wa ikhlasun, wa sidqu ma'a mahabbatin, wa inqiyadin wa qabululaha. Yang pertama adalah ilmun, ya, adalah ilmu. Kedua adalah sebagaimana dalam Al-Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah, ya. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ilmu itu terlebih dahulu. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan dalam bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ya. Babul ilmu qabla al-qawli wal amal. Ini dikatakan oleh Imam Bukhari. Pertama tadi al-ilmu yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin, ya. Yang kedua tadi ikhlas, sebagaimana kita tadi sebutkan ikhlas, ya. Wa sidq, ya. Wa ikhlas, sidq, kejujuran. Mahabbatin, kemudian cinta, ketulusan, ya. Kita beribadah benar-benar itu bukan paksaan tapi cinta dengan pada Allah SWT, rindu dengan akhirat. Kemudian yang keenam adalah wanqiyad, patuh. Wa qabul, yang terakhir adalah yang ketujuh, qabul, menerima segala apa yang Allah perintahkan, menerima segala apa yang Allah larang. Maka di sini, ya, mungkin kita sedikit ambil pembahasan tentang yang namanya tentang mahabbah, ya. Al-mahabbah gitu, ya. Rasa cinta kita kepada Allah SWT dalam beribadah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan dalam kitab Fawaidul Fawaid, ya, bahwasannya rasa cinta rindu kita kepada negeri akhirat, ya, itu tidak akan sempurna melainkan kita menghadirkan dengan yang namanya rasa juhud,
Dan wujud ini tidak akan terrealisasikan, zuhud tidak akan terrealisasikan melainkan mendatangkan dua hal perkara ya. Yang pertama kita meyakini bahwasannya ya negeri yang kita injak sekarang ini adalah negeri yang pasti akan diakhiri dengan kefanaan. Yang mana ketika orang mengejar negeri ini ya akan akan diawali dengan yang namanya apa? Kekhawatiran. Kemudian setelah ketika dia mendapatkannya akan merasakan kewaswasan. Ketika dia telah mendapatkannya akan merasakan kesedihan, ya, penyesalan yang tidak ada gunanya, yang diakhiri dengan kesedihan yang tidak ada gunanya. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, wal akhiratu, dalam Al-Quran dikatakan, "Wa hayatu dunya illa la'ibu walau." Ya, tidaklah kehidupan dunia ini, tidaklah kehidupan yang kita sekarang jalani ini melainkan apa? La'ibu walau. Ya, bagaikan hanya permainan dan senda gurau saja gitu. Kemudian dilanjutkan dalam ayatnya wal akhiratu khairu wa abqa, dan disinilah ya perkara kedua ya yang harus kita terrealisasikan dalam mendatangkan sifat zuhud. Wal akhiratu khairu wad darul akhiratu khairu lil ladzina yattaqun. Wad darul akhiratu ya. Darul akhirah itu ya lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wad darul akhiratu khairu lil ladzina yattaqun ya. Dan sedangkan negeri akhirat itu lebih baik daripada orang yang bertakwa, terhadap untuk orang-orang yang bertakwa. Kita meyakini bahwasanya kedua ini ya, perkara yang kedua ini meyakini bahwasannya ya, negeri akhirat itu adalah negeri yang penuh dengan keabadian, kebahagiaan yang tidak akan dihabisi, yang tidak akan diakhiri dengan penyesalan. Kebahagiaan yang akan selama-lamanya. Apapun yang kita inginkan pasti ada. Wal akhiratu khairu wa abqa. Apapun yang di dalam negeri akhirat ini lebih baik daripada dunia ya, lebih baik dan lebih kekal wa abqa. Nah, maka di sini ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, usi bi nafsi wa iyyakum, usikum wa nafsi ya. Saya menasihati diri anak pribadi juga kepada antum semua ya, dimanapun antum berada. Ketika kita di bulan Ramadan ini tentunya kita perbaiki lagi tauhid kita ya, ikhlaskan kembali amalan-amalan ibadah kita. Kemudian jangan lupa kita hadirkan rasa mahabbah kita ya dalam beribadah ya, hadirkan rasa rindu kita kepada negeri akhirat ya, negeri yang penuh dengan kebahagiaan ya, karena kampung halaman kita bukan di negeri yang kita injak sekarang, tapi kampung halaman negeri kita yang sebenarnya kampung halaman kita adalah ketika nanti menginjakkan kaki kita di surga insyaallah. Wa nas'alullah ayaj'ala min ahli jannah wa nas'alullah an yurinal haqqa haqqa wa yarzuqna ittiba'ah wa yurinal batil batila wa yarzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu rasulillah wa ala alihi wa ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.